Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film The Cabin in the Woods tahun 2012. Film ini nyeritain tentang sekumpulan anak muda yang diburu sama zombie hutan. Wih, kayak mana pula ceritanya itu? Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune! Jadi ceritanya tuh gini weh. Film dimulai dengan ngasih tunjuk ada banyak orang yang lagi ngerjain suatu proyek rahasia. Kalian tandai dulu muka orang yang tiga. Nama mereka Gary, Wendy, dan Steve. Mereka lagi ngomongin tentang permainan baru yang mau mereka mainin sebentar lagi. Permainan apa pula itu? Nanti kalian juga bakal tahu. Scene lalu pindah ke komplek perumahan. Ada 5 anak muda yang lagi mau pergi jalan-jalan ke pondok hutan. Ku kasih tahu sama kalian nama dan karakter mereka masing-masing. Ini namanya Diana. Dia ini cewek cantik, polos, dan masih virgin. Belum bolong dia weh. Kalau ini Julie, cewek centil, punya hobi, suka wiwi. Ini Kurt, playboy cak petir. Badan elastis, suka olahraga. Ini Holden, mahasiswa pintar di kampus. Dan yang terakhir, Martin. Bukan si Martin pencabut nyawa ya. Dia ini suka begelek. Tahu kalian apa itu begelek? Nyimeng. Itulah hobi dia. Persiapan selesai. Akhirnya mereka mulai perjalanan liburan weekend. Pas udah pergi, gak taunya ada orang asing yang lagi mata-matain dari atap rumah Diana. Oke bos, sasaran udah gerak. Siap untuk operasi selanjutnya. Balik lagi ke markas yang awal di film tadi. Gary dan Steve lagi di suatu ruangan dengan banyak tombol pencet-pencet. Ada TV satelit dan sistem pengawasan yang canggih. Apa ada hubungannya sama anak-anak muda tadi? Ya tentu aja ada. Bentar lagi ku kasih tahu sama kalian. Ngelewatin hutan pinus, jalan terjal bebatuan, abis itu masuk terowongan. Kayak gitulah jalanan yang dilewatin. Cok kalian lihat ini weh. Mendadak ada buwung ngelewatin terowongan. Dan tiba-tiba aja jer. Wih, apa pula itu? Apa yang ditabrak si buwung? Kok kayak ada dinding pembatas? Simpan dulu satu kanen ini ya. Akhirnya sampai juga orang ini di pondok hutan. Gak pernah nonton film horor orang ini kurasa. Nengok dari keadaan rumahnya aja udah pasti banyak hantu di sana. Aku kalau dikasih 1 juta, mana mau tinggal di situ. 10 juta, boleh lah, boleh. Pas masuk ke dalam, belum ada keanehan yang muncul. Masih biasa-biasa aja. Pilih-pilih kamar lah orang ini. Di kamar Holden, dia nengok ada lukisan seram. Mau dipindahkan dia dari sana. Nggak taunya, di balik lukisan tadi ada kaca tembus pandang. Wih, ketengok dia si Diana mau ganti baju. Pemandangan gratis nih. Lihat nggak ya? Aku kasih tahu aja deh. Oi Diana, tahan dulu BH-mu. Jangan dibuka. Holden ngasih tahu ke kawan-kawan yang lain. Mereka nggak nyangka ada hal aneh yang kayak gituan. Kalau kalian kayak gitu, pasti diam-diam aja. Lumayan pulanya buat bacol ya kan? Sama lah kita. Akhirnya tukar kamar lah. Pas si Holden di sebelah. Ketengok dia roti sobek. Langsung hangat rahim itu. Tapi karena otak Diana masih polos, dia langsung nutup kaca dengan lukisan. Kalian tiru itu ya. Ternyata kan rumah tadi terhubung ke gedung kantor tadi. Mereka semua lagi diawasi. Ada banyak CCTV tersembunyi di sana. Apa maksud semua ini? Oke, sekarang aku jelaskan sama kalian. Jadi gini, ada organisasi rahasia. Gak disebutkan namanya apa. Di setiap negara punya satu organisasi rahasia ini. Tugas mereka adalah nyari tumbal untuk dikorbanin ke dewa yang lagi terkurung di dalam perut bumi. Dewa kuno ini nyiptain banyak monster, setan, hantu, zombie, dan disebar ke setiap negara. Jadi organisasi ini kayak sutradara film. Mereka ngatur kayak mana permainan yang dibikin bisa ngebuat tumbal-tumbal tadi mati sama makhluk yang diciptain si dewa. Kalau sampai gagal, si dewa bakal ngamuk dan bangkit untuk ngancurin bumi. Pokoknya itulah syarat ritual supaya si dewa nggak bangun dari kubur. Oke, semoga kalian paham lah. Lanjutkan anak kampus tadi, senang-senang lah orang ini ya kan. Mandi-mandi di danau, ketawa ketiwi. Abis itu malamnya mereka juga joget sambil main truth order. Si Martin ngasih tantangan ke Julie. Jul, kau cipok dulu patung serigala itu. Kalau soal nyipok-nyipok, gampang kali lah sama dia. Sampai terbengong mereka nengokin gaya cipokan si Julie. Pas mereka mau ngelanjutin permainan lagi, tiba-tiba aja kebuka pintu lantai. Wih, kok bisa pula? Siapa yang buka? Karena penasaran, masuk orang itu ke ruangan bawah tanah. Balik ke organisasi rahasia, di sana semua karyawan lagi pada ngumpul. Selagi kerja, mereka juga pasang taruhan. Ayo bapak ibu, pasang togelnya yuk. Makhluk apa yang bakal terpilih untuk ngebunuh mereka semua?
Seru pasti nih weh. Jangan pelit-pelit kali kalian pasang duit taruhan. Lanjut ke pondok. Waktu udah di dalam, mereka nengok kalau ruangan itu penuh dengan barang-barang kuno. Ya namanya juga anak muda. Rasa penasaran masih tinggi. Mereka masing-masing megang satu benda. Si Diana megang buku tua. Julie megang kalung keramat. Martin megang pita roll film. Kalau Kurt megang bola besi. Dan Holden megang kotak musik. Mendadak Diana ngebaca buku tua itu. Oi kawan-kawan, sini dulu kalian. Cerita buku ini seram kali weh. Ya semua langsung ninggalin barang-barang tadi. Mereka ngedengerin si Diana ngomong. Secara sengaja dia ngucapin mantra yang ada dalam buku. Dan tiba-tiba aja, buh, langsung keluar banyak zombie dari dalam tanah. Wih, wayolah orang itu. Yeay! Selamat buat pemenang yang udah milih kutukan dari keluarga zombie. Maaf buat yang kalah. Tahun depan masih ada kesempatan lagi ya weh. Terima kasih and cheers. Gila kali orang ini bah. Nyawa orang dijadiin taruhan. Lapet. Gary dan Steve yakin kalau zombie bakalan bisa ngebunuh para tumbal. Mereka sebagai organisasi rahasia yang mewakili negara Amerika Serikat, yaitu New York, merasa yakin akan hal itu. Slow kok Ger. Kali ini bakalan kota kita yang dapat berkah dari dewa. Dari cuplikan layar, negara kayak Jerman, Myanmar, udah gagal ngejalani misi. Saingan terberat mereka saat ini kota Kyoto dari Jepang, dengan makhluk pembunuh yaitu kuntilanak. Malam semakin larut, badan mulai ngerasa kedinginan. Kurt dan Julie pergi ke dalam hutan buat bercocok tanam. Dari suhu dingin dan pencahayaan di dalam hutan bisa diatur sama orang kantor. Saat mereka mau pengencerotan, oh Mak Jang, satu kantor nengokin layar CCTV. Wih, paten kali kalian ya. Gak laku kayak bagiling-bagiling ya. Gas terus nonton bareng. Pas rumput lagi bergoyang, tiba-tiba aja jebret! Ketusuk pisau tangan si Julie. Zombie ternyata udah pada berdatangan. Badan Kurt juga ketusuk. Dia langsung ditahan sama zombie. Dan hanya pasrah nengokin Julie yang cerot! Kepotong kepalanya. Tumbal pertama mati. Tuas ditarik sama Steve agar darah langsung dialirkan ke tempat ritual dewa. Kurt ternyata selamat. Dengan gugup ketakutan, dia ngasih tahu kalau Julie udah mati. Diana nggak percaya. Dengan ceroboh, dibuka pintu. Dan mendadak zombie udah ada di depan mukanya. Wah, yo, matilah kalian. Kepala si Julie dicampain ke dia. Aish, gila. Tutup pintunya, woi, tutup. Dorong. Kurt ngasih saran supaya mereka tetap sama-sama. Jangan sampai pisah. Oh alah, kayak mana mereka bisa cepat mati kalau sama-sama ngalahin zombie? Slow kok Steve, kita keluarin asap pengendali otak. Setelah Kurt kena asap, mendadak dia ngubah rencana. Oi kawan-kawan, berpencar aja lah kita, biar bisa cepat ketemu jalan keluar dari tempat ini. Ya mereka setuju-setuju aja. Waktu mereka berpencar masuk ke kamar masing-masing, Steve ngunci mereka dari dalam. Buak! Si Martin langsung panik dan gak sengaja nyenggol lampu. Ih, apa pula ini? Hah? Kamera pengintai? Halo? Apa sekarang aku lagi di acara TV reality show? Berpanikan orang ini dua karena alat CCTV ketahuan. Tapi tiba-tiba aja zombie masuk nangkap Martin. Oh, udah keras kayak kambing. Gedugam. Oh, gak mempan. Pas dia lari cabut, jebret, kena tancap pisau badannya. Martin lalu dimasukkan ke kuburan dan tumbal dua pun didapatkan. Untung aja dia mati. Hampir aja ketahuan kita kan? Sekarang giliran si Diana yang diteror. Karena kamarnya sebelahan dengan Holden, jadi dia bisa masuk ke dalam. Semua barang diletakin ke pintu, biar zombie nggak bisa masuk. Pas tempat tidur diangkat, mereka nengok kalau ada pintu rahasia yang lain. Mereka turun ke bawah. Dan mendadak, jebret! Sial kali si Holden. Badannya kejepit sama garpu paret. Dengan berani, dia nyucuk mata si zombie. Cerot! Mati kok kan Kima? Oh, masih hidup kok ya? Nih, ku tambah. Cerot. Mati kok kan kambing? Gak usah teriak kali kau. Paten juga si perawan Ting-Ting ya. Kau buang pisau itu, jangan kau pakai lagi. Sampai pisau pun bisa dikendalikan sama orang itu. Paten. Abis itu, mereka tiga berhasil keluar dari pondok dan langsung bergegas naik mobil buat pergi dari sana. Makhluk dewa kuno dari Jepang, si kuntilanak, berhasil dikalahkan sama bocil. Makin banyak negara-negara yang udah gagal. Swedia, Argentina, dan Spanyol juga udah gagal. Kini hanya tinggal New York penentu dari semuanya. Mendadak ada kesalahan di sistem mereka. Steve panik karena tombol untuk ngeruntuhin terowongan gak berfungsi. Oh alah, kok bisa pula? Waduh,
Gary langsung lari terbirit-birit ke ruang mesin. Awas kalian, biar aku aja yang perbaikin. Waktu mobil orang itu udah mau nyampe terowongan, buang! Terowongan berhasil meledak dan runtuh nutupin jalan. Gak ada jalan lain, Kurt gak mau muter balik ke tempat tadi. Dia punya rencana gila. Kurt mau standing dan terbang, melintasin bukit pakai motor cross. Itu satu-satunya cara buat nyari bantuan. Brom. Ngeng. Pas udah terbang, tiba-tiba aja terkontak-kontak badan si Kurt. Ya tentu aja dia langsung jatuh mati mengenaskan. Sama kayak kejadian burung yang tadi siang. Tumbal ketiga berhasil didapatkan. Darah kembali mengalir ke tempat ritual. Kalian mungkin bertanya-tanya, kok darahnya valid bisa dipakai? Kan gak dibunuh sama makhluk ciptaan dewa, si zombie. Sebenarnya bisa-bisa aja mereka langsung bunuh biar lebih cepat mereka ditumbalkan. Tapi mereka ini juga cari keuntungan yang lain. Video-video disatukan untuk dijadikan film dan mereka bisa jual ke orang-orang. Biar lebih seru aja matinya kalau sama makhluk dewa kuno. Setelah kejadian tadi, Holden malah berniat balik ke pondok lagi. Dipikir dia ada cara lain buat ngalahin zombie. Nggak taunya, jebret! Ketancap tombak lehernya. Si zombie ternyata tadi diam-diam masuk ke dalam mobil. Buam! Mobil masuk ke dalam danau. Dengan cepat Diana langsung naik ke atas. Baru napas bentar, nggak taunya si zombie juga selamat. Udah jelas kena siksa lah dia. Orang kantor ngerayain pesta keberhasilan. Mereka yakin si Diana juga bentar lagi bakalan mati. Nganggap remeh orang itu semua. Baru bentar senang-senang, semua mendadak terdiam karena telepon merah bunyi. Atasan nelpon karena ada kesalahan fatal yang terjadi. Betul aja, Steve dapat kabar kalau ada tumbal yang gagal dikorbankan. Dan dia adalah Martin. Oma, paten kali kok ya. Gara-gara pipa ganja, bisa selamat kok ya geng. Dan ternyata dia udah datang buat nyelamatin Diana. Gedegam! Kecampak kok kambing. Dengan lari terbirit-birit, si Martin ngebawa Diana ke dalam kuburan. Kok masuk kuburan pula, Ten? Udah, masuk aja kau. Mau selamat nggak? Rupanya si Martin nemu kabel kontrol tempat itu. Dia juga lah yang tadi udah ngerusak sistem terowongan. Dipretelin dia lagi kabel-kabel. Ciii! Pintu lift terbuka dari bawah tanah. Gak ada pilihan lain, mereka harus masuk dan ngikutin kemana tujuan lift itu. Dari dalam lift yang bergerak, mereka ditunjukkan sama banyak makhluk aneh. Ada werewolf, ada hantu Casper, anak kecil bermuka gigi. Abis itu ada mutan botak bergerigi. Akhirnya Diana paham kalau monster itu adalah pilihan dari mereka sendiri. Dia sangat marah karena nyawa mereka dianggap kayak mainan. Dan ternyata, wih, di dalam ruangan itu ada ratusan makhluk ciptaan si dewa kuno. Oma, ngeri kali bah. Udah kembut ketakutan orang yang tiga, Tumbal berhasil lolos dari pondok. Mereka nyari cara untuk membunuh orang itu dua. Pintu terbuka, masuk penjaga ke dalam lift. Untung ada tangan zombie yang masih bergerak. Dor! Pecah kepala otak kok kan? Padahal cuma berdua orang ini. Tapi mereka sampai manggil pasukan khusus buat ngebunuh Diana dan Martin. Weh, mana sih kayak gitu? Paten kali kan ya? Di dalam ruangan kontrol lift, dengan nekat Diana mencet tombol open. Tit! 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 Terbuka semua pintu lift weh. Dedemit, werewolf, anaconda, dementor, kuntilanak, siluman kampret, monster Silent Hill, badut it, setan fala. Pokoknya semua makhluk seram yang ada di film horor berkeluaran semua. Berserak darah di mana-mana. Gak bersisa. Semua karyawan di kantor pada bermatian kena serang. Gak tinggal diam, Diana dan Martin langsung cabut dari sana. Mereka turun ke ruangan bawah. Di dalam ruangan kontrol, Steve kena gigit sama duyung. Syukurin. Wendy diterkam sama monster gurita. Kalau si Gary berhasil lolos. Tapi pas dia lagi lari, gak sengaja ketikam perutnya sama Diana. Cocok kali lah kau mati kambing. Gak disangka, orang itu dua nyampe di ruangan ritual. Dan di penghujung film, barulah keluar si bos organisasi rahasia. Dia ngasih tahu penjelasan maksud dari semua ini. Seperti yang kayak aku jelaskan sama kalian di pertengahan alur tadi. Si bos mohon-mohon agar Diana mau ngebunuh Martin. Kalau dia nggak mati, dewa kuno bakalan keluar dan akan ngancurin seluruh makhluk di bumi. Setelah dipikir-pikir, dengan pikiran polos Diana mau ngebunuh Martin. Tiba-tiba, wow! Werewolf muncul dan langsung ngegigit tangan Diana. Menjerit-jerit. Si bos Lapet dan Martin sibuk berebutan pistol. Martin berhasil dapat pistol dan ditembakinya werewolf sampai mati. Gedegam! Kena sepak sama si bos. Belum kelar weh. Zombie pondok ternyata juga masuk ke sana. Dan tiba-tiba,
Jebret! Nancep kampak itu di kepalanya. Nyam-nyam sama kau. Cabut tanki mak. Kena sepak orang kedua sama Martin. Ruangan jadi gempa. Tanda-tanda dewa kuno mau bangkit dari kubur. Maaf lah ya Tin. Tadi aku nodong pistol ke kau. Selu aja Din. Pasrah aja lah kita sekarang. Sebat dulu sebat. Udah mau mati kita kan? Sungguh ini liburan akhir pekan yang mantul. Gempa bumi besar terjadi. Batu pada berjatuhan. Dengan pasrah, mereka dua saling bergandengan. Tiba-tiba aja, wow! Tangan raksasa si dewa kuno keluar dari dalam tanah. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film The Cabin in the Woods tahun 2012. Mungkin di pikiran kalian, kok filmnya tanggung, gak dikasih tengok wujud si dewa? Tujuan film ini dibuat agar otak kita berpikir. Semua film horor yang pernah dibuat, tujuannya seperti kayak film ini. Kayak gitulah. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah, mau susahnya apapun, jangan pernah mantap-mantap di dalam hutan. Gatel weh, kena pacet sama lintah pula nanti. Semoga kalian suka lah ya dengan alur cerita film kali ini. Dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya weh. Oke? Ya udahlah dulu ya. Terima kasih and cheers!